Oke, sudah kita record. Baik, Bapak Ibu, kita mulai pertemuan yang kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta kegiatan diseminasi PKG PJOK Jawa Timur bersama saya Guntur Setiabudi. Hari ini kita akan belajar dan berdiskusi terkait materi dengan judul Tatap Maya 2, kuatkan pemahaman tentang model-model refleksi dan framework refleksi. Nanti kita akan perdalam itu. Kemarin kita sudah membahas tentang pengenalan refleksi, durasi kita adalah 2 JP, 90 menit. Nanti kita akan membahas tentang refleksi lagi lebih dalam, ada teori atau pembelajaran yang ada di LMS. Langsung kita share screen atau kita evaluasi sejenak tentang refleksi. Sebenarnya ada 3 hal yang perlu kita ingat-ingat, yaitu refleksi, refleksif, dan reflektif. Kalau kemarin refleksi sudah banyak yang menjelaskan di chatnya, kalau refleksif itu berkaitan dengan diri kita sendiri. Kalau reflektif berarti kita sudah memiliki karakter untuk bersifat reflektif dalam setiap pembelajaran. Itu saja mungkin tambahannya antara refleksi, refleksif, dan reflektif. Berikutnya izin share screen. Apa yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, ini yang akan kita bahas. Nanti tadi saya sudah berpesan, nanti seperti kemarin Mas Icuk dan Pak Agus sudah aktif sekali di rekordannya sehingga muncul muncul wajahnya dan seterusnya, itu nanti jadi bagian untuk penilaian dari BPGB. Nah, saya berharapnya yang lain nanti ikut bicara, enggak apa-apa, sedikit aja enggak apa-apa, yang penting muncul gitu aja. Nanti pas tugas ya ngerjakan bareng enggak apa-apa. Gitu ya, pokoknya kita belajar bareng lah. Pokoknya sambil jalan. Nggak ada yang salah dalam pembelajaran kali ini, pokoknya kita enak-enakan aja. Nanti kalau ada kesulitan tentang tugas, bisa japri enggak apa-apa, nanti tak carikan yang dulu, tinggal jenengan edit modelnya seperti ini. Ini yang akan kita bahas. Sudah muncul nggih layarnya? Ya, sudah muncul. Oke, terima kasih. Yang pertama, materinya refleksi untuk perubahan paradigma, pertama yang kedua, bagian 1. Kemudian ini kesepakatan ini enggak perlu, kita kondisional aja. Menyalakan kamera kalau memang ada kegiatan, yang penting tidak meninggalkan room gitu, sehingga namanya masih ada. Tujuan kita hari ini, tujuan secara luasnya, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Nah, ini refleksif ini berkaitan dengan diri kita sebagai gurunya. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuannya secara khusus, ini setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta atau Bapak Ibu nanti diharapkan memahami konsep pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keperbedaan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan, menulis. Nah, ini nanti kita yang lebih banyaknya di sini menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nanti kayaknya ada 2, nanti dipilih yang paling mudah. Saya sudah mencoba dua-duanya, ada 1 yang paling mudah. Nah, tujuan dari sesi kali ini, peserta mengulas kembali framework yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nanti akan kita kirimi link untuk mengisi, ada waktunya nanti, tentang framework. Ada beberapa kemarin yang di LMS itu, yang jenengan mungkin sudah baca model frameworknya. Ada yang sudah baca atau belum? Belum. Baik, nanti kita bahas dulu ya, nanti kita bareng-bareng saja. Kalau ada yang belum, karena mungkin kesibukan. Saya sendiri
kemarin juga lumayan belum sempat membaca, tapi karena dulu sudah pernah, jadi ya tinggal jenengan mempelajari sehingga pas Zoom ini nanti enak. Kalau belum ya enggak apa-apa, nanti kita belajar bersama. Tadi malam mau belajar di tugas wasit karo Pak Eko. Nah, atau ngomong Pak Eko. Oke, selanjutnya kita sambil membaca saja nanti bareng-bareng. Nah, ini 5 menit kita pembukaan, 10 menit dan nanti kita mereview kembali tulisan framework dari Borton dan Gibbs. Nah, nanti dua ini yang akan kita perdalam. Nanti ketika sudah kita pahami, kita semua nanti akan belajar bagaimana caranya menuliskan refleksi itu setelah melakukan pembelajaran. Boleh menggunakan model yang Borton atau model yang Gibbs. Kemudian yang 20 menit nanti jenengan menuliskan, nanti saya kirimi link Excel, jenengan sudah saya beri namanya panjenengan, tinggal mengisi menurut panjenengan. Kemudian Bapak satu tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai. Kecenderungan nilai ini juga ada di LMS, kaitannya dengan ini tak bukakan sedikit biar ini tak hentikan dulu ya. Tak bukakan sedikit aja yang terkait dengan LMS-nya. Ini terkait nilai itu ada di sini. Sudah munculkah ini? Nah, nilai diri. Bentar, saya bagikan link dulu di Nah, di bagian ini. Sudah munculkah? Belum muncul, belum muncul. Oke. Ya rontok lemot ya pakai wifi nih gini. Belum muncul? Belum. Oh, ternyata ya lemot juga ya. Udah. Ada di LMS. Sudah muncul? Belum? Oke. Nah, di bagian ini. Muncul. Agak lemot, nyantai aja, nggak apa-apa. Nah, di sini berkaitan dengan penilaian mandiri. Nah, itu yang pertama, kita sebagai guru olahraga itu menerapkan yang mana selama ini? Apakah disciplinary mastery, penguasaan materi? Ini saya biasanya masih ini, hampir semuanya masih ini. Jadi pokoknya sesuai apa yang kita kuasai ya secara mahdak pokoknya intinya gitu. Yang kedua, learning proses ini, proses pembelajaran. Kemudian ada self actualization, SA atau aktualisasi diri, kemudian integrasi. Ini semuanya ada penjabarannya. Kalau sudah membaca, kalau belum ya kita baca bersama saja, enggak apa-apa. Nah, ini yang berkaitan dengan nanti di pembahasan tentang penilaian mandiri itu. Apakah kita sebagai guru olahraga itu sudah menerapkan yang ada di sini? Nah, ini yang berkaitan dengan penilaian diri. Penjabarannya ada di setiap room ini. Mulai dari disciplinary mastery sampai dengan yang terakhir social responsibility. Nah, ini nanti dibaca-baca dulu enggak apa-apa. Ini letaknya ada di sini yang berkaitan dengan penilaian mandiri itu. Selama ini orientasi nilai kita dari ketika menjadi guru itu apa? Apakah ceramah saja atau mungkin sudah menerapkan di antara 1 sampai 5 ini? Kita kembali ke ini yang PowerPoint-nya. Sebentar. Oke. Nah, ini kita akan balik lagi ke sini.
Nah, ini berkaitan dengan nanti kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Sebentar, agak lemot ternyata. Ampun muncul ya? Delay ini lama ternyata. Belum muncul. Kita tahu signalnya ini oke. Oke, sip. Muncul, tidak muncul ya? Sudah muncul. Oke, siap. Nah, ini oke. Delay. Itu yang terkait dengan nilai orientasi tadi ada 5 itu, mulai dari disciplinary, mastery, sampai dengan social responsibility atau tanggung jawab sosial. 20 menit berikutnya kita akan berbagi refleksi, nanti saling melihat lah. Kemudian yang terakhir kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Oke, berikutnya review framework dan model tulisan refleksi. Oke, ini kita yang paling banyak nanti mungkin agak nulis. Nah, ini Borton ada 3, ada we itu what, SW, so what, dan know what. Ini yang ada. Mungkin ada yang sudah membaca ini kayaknya. Kalau sudah membaca pasti sudah tahu, nanti lebih mudah. Ini framework Borton ada 3 ini. Nah, nanti ketika menulis refleksi itu selalu harus mengandung 3 ini. Saya dulu itu karena pembukaan awal tidak ikut, jadi ya sedikit bingung. Tapi setelah saya memperdalam lagi, akhirnya mulai paham bahwa ketika kita menulis refleksi, fokusnya kita itu adalah ada 3 ini. Kalau kita menggunakan model framework yang Borton, yaitu what, apa. Jadi nanti ketika ditanya tuh sebenarnya apa sih yang terjadi atau apa yang dialami. Kalau kita yang disuruh refleksi berarti posisi kita. Kalau kita disuruh merefleksi murid berarti apa yang dialami oleh murid. Intinya gitu, pokoknya harus ada 3 ini. Di penilaian itu harus muncul 3 ini. Kalau tidak, eman-eman nanti nilainya kurang. Kayak kemarin juga enggak tahu, jadi ya kurang. Akhirnya mulai belajar lagi dari awal. Ternyata harus ada 3 ini. Terus sekarang apa atau know what itu di akhirnya kalau kita yang refleksi berarti setelah mempelajari PPKG ini apa sih yang kita harus lakukan, intinya gitu. Tapi kalau sebagai murid ya setelah itu apa yang harus dilakukan murid. Jadi ada 2, kalau kita merefleksi diri atau refleksif berarti apa yang akan kita dapatkan mengikuti program ini. Oh ya, perlu tak sampaikan bocoran sedikit aja, mungkin sudah dapat bocoran dari teman-teman. Kita ikut ini itu sebenarnya dibayar ya Bapak Ibu, biar kita ada sedikit semangat gitu loh. Jadi saya tidak ingin ada yang enggak tuntas gitu, eman-eman rontok lumayan soalnya. Kita enggak, inilah ya, anggap aja sebagai penyemangat aja bahwa nanti ada biaya komunikasi, ada fee-nya saat tatap luring atau di tatap muka itu juga ada. Terus sertifikatnya 122 jam. Lumayan. Karena di sekolah menowo. Di kinerja cuma upload 1 sertifikat saja sudah selesai. Sudah langsung selesai. 128, iya. 128. Oke, kita lanjut. Pokoknya saya berharapnya sampai tuntas semua, wes bareng-bareng. Nah, ini yang berikutnya, ini yang model GIFS. Model GIFS ini agak banyak. Kalau kita menulis refleksinya menggunakan ini, nanti ada deskripsi, ada yang ini, ada tulisannya. Nanti dihilangkan, ini sebenarnya ada feeling, ada perasaan, ada apa tindak lanjutnya, kemudian apa konklusinya, kesimpulannya. Ini sudah ada semua di yang tadi, di 1 titik berapa tadi yang sudah kita buka tadi. Sehingga nanti kita jaringan kalau bingung menulisnya model yang GIFS bisa lihat di LMS-nya. Jadi framework ini
sebagai panduan kita ketika menulis evaluasi. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan tentang cara menulis refleksi? Atau dilanjutkan dulu? Dilanjut dulu aja ya. Nah, ini tulisan refleksi. Setelah ini kita akan belajar menulis refleksi. Ada apa perintahnya di sini? Tulisan refleksi 3 babak. Nah, mari kita baca kembali tulisan Bapak Ibu di LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi. Ini kalau belum ngisi mungkin ya belum bisa menjawab, tapi nanti mari kita jawab aja berdasarkan Excel ya, menggunakan panduan Excel, kemudian nanti saya kirim linknya. Menurut Ibu Bapak, seberapa dalam tulisan refleksinya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Jadi mungkin selama ini kita nulis refleksi itu ya mungkin hanya anak-anak kita tuh oh ketoknya bagaimana gitu. Tapi ketika nanti kita sudah paham frameworknya ini, nah ini syaratnya nanti kalau kita menggunakan model yang Borton itu harus ada 3 tadi. Apa kalau kita merefleksi murid, apa sih yang dialami oleh murid ketika saya ngajar itu nyaman enggak gitu. Terus harus apa kalau tidak nyaman, terus selanjutnya apa gitu. Ini kalau mau refleksikan murid. Nah, sekarang yang kita bahas, kita yang diminta, yang dibahas di sini adalah kita yang diminta untuk merefleksi tentang bagaimana kita mengajar selama ini. Nah, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Nah, ini jadi kita diminta untuk menuliskan refleksi saat ini ketika kita mengajar itu seperti apa. Nah, oke. Nah, setelah ini saya akan kirimi mungkin di kolom chat, akan saya kirimi linknya, nanti jenengan isi. Bentar, saya carikan. Sudah saya isi namanya, nanti jenengan tinggal menuliskan. Coba ya, saya tulis di kolom chat. Silakan semuanya nanti dicoba di kolom chat, bisa atau tidak. Nah, di kolom chat sudah saya share linknya. Monggo dicoba apakah bisa masuk. Di situ sudah saya tuliskan namanya jenengan. Tinggal dicari, kemudian dijawab berdasarkan pertanyaan pemantik. Singkat-singkat saja enggak apa-apa. Minta akses. Oke. Siap, siap, siap. Oke. Bentar. Tapi di kami kok enggak minta akses langsung bisa. Ada yang langsung bisa. Karena ini saya ngopinya mendadak tadi. Kalau yang dari BBGB itu sudah dicampur-campur karena mungkin tidak di-copy. Jadi sudah tak copy namanya jenengan hilang lagi. Akhirnya ini saya buat baru. Ada yang diisi dari kabupaten lain. Jadi loh kok malah tumpuk-tumpuk gini, berarti ada yang tidak di-copy. Sehingga tak buatkan sendiri ini. Bentar nggih. Pak Teguh enggak bisa ngakses nggih? Masih saya kira pakai akun akses. Oh ya, sebentar. Kalau yang lain bagaimana? Aman bisa. Yang lain apa? Atau Pak Teguh cobi yang pakai ID belajar nggih, mbok menawi langsung sakit. Mbok menawi loh. Cobi dulu enggak apa-apa. Sebenarnya pakai pada waktu Nggih, dicobi dulu nggih.
masih Oke, sebentar. Untuk Bu Upi nggak apa-apa, Bu. Nanti menyusul nggak apa-apa. Ini ada pengawas nih, Bu Upi sedang ngechat. Sekitar nggih. Terus Pak siapa tadi juga ngechat. Nggak apa-apa, nanti menyusul nggak apa-apa, yang ada dulu nggak apa-apa. Nanti tak kirim linknya, jenengan isi aja biar datanya terrecord. Bentar. Yang sudah bisa langsung diisi saja nggak apa-apa. Atau Pak Teguh tak japri ya, tak japri aja. Karena nanti langsung ngeling kok itu. Oh, nggih dereng saged Pak Gun. Nggih, siap sudah Bu, Japri tak mawon. japri aja mbok menawi. Nggih, siap. Bentar ya, ini agak lemot, ini enggak tahu kenapa. Buka aja. Yang sudah bisa ngakses langsung ini aja enggak apa-apa. Mengerjakan. Ini juga lemot sambil ini saya tak buka WA web. Saya sudah tidak bisa ngakses Pak Gun.
Nggak bisa, sedap. Nggak bisa. Minta akses Sudah- Pak Guntur, sudah. minta akses. Sudah minta akses Pak Gun ya. Oke. Minta akses. Cobi, Bapak Ibu sudah tak buka aksesnya, apakah masih terkendala? Coba dicek lagi enggak apa-apa. Ini berarti satu kolom itu tiga jawaban dari 3 pertanyaan di atas itu ya. Nggih. Jadi ya ada pemantik itu dari setiap bapak nanti ada pertanyaannya itu dijawab di kolomnya itu. Ada 3 pertanyaan. Ya, ada 3 pertanyaan. Sudah bisa Pak Gun, terima kasih. Oke, siap. Yang lain Pak Teguh sakit nggih? Bunita coba dicek. Minta akses, Bisa dicek ya. minta akses. Belum ada link masuk, Pak. Yang di komen Bu sudah tak Jepri buka mawon, ini. Pak Gun. Komen. Reload Bunita, reload Bentar, Bu. soalnya ini zoom-nya lewat HP. Oh, lewat HP. Ayo di refresh dulu aja, ada di refresh ya. Iya. Pelan-pelan. Pak Teguh, suara apa nih Pak Teguh? Signalnya full ini kayaknya. Saya juga suaranya ini. Minta akses Pak Guntur, ini akses ditolak. Loh, akhirnya ditolak. Jadi kan pakai yang Iya. ID belajarnya betul? Atau yang pakai HP? Pakai email. Aduh, Yang ID tolak belajar. Pak. Yang ID belajar biasanya tertolak, Pak. Langsung yang pakai selain ID belajar. Pak Ton, Jepri mawon, Pak Ton. Linknya, Pak. Nggak bisa ya, Pak? Iya Bu, Japri. Kita masih belum bisa. Ini akses saya masih ditolak Pak Guntur. Ditolak lagi. Bentar. Ya, pakai akun biasa juga sama.
Ini saya juga Oke. masih ditolak ya Pak Gun. Bentar. Tak balen aneh mana. Aksesnya masih tertolak. Share. Kalau nggak salah itu mungkin di settingan akun jenengan Pak Gun. Dibuka untuk semua. Iya, ini sedang tak buka. Bentar. Oke. Aksesnya tuh. Minta aksesnya Pak Guntur. Halo. Ya, segera ini masih proses, Pak. Oke. Masih proses. Oh, masih proses. Oke. Iya. Kembali ke situ lagi. Oh, satu pertanyaan. Enggak, ini nanti Google Screenshot-nya keluar. Belum terkirim. Terus di bawah. Ayo Giorgio. Dan sini ya. Bukan. Ya. Jadi Bapak Ibu tak kirimi lagi ya linknya ya. Sudah tak buka kirim. ini. Dia dikirim ulang awal Pak. Oke, siap. Kirim ulang dia. Dan dia ngirim lagi. Ya, saudara-saudara. Oke nih. Sementara kita istirahat siang, ya. Kita tampilkan dari adik-adik SMK ini mau karaoke. Sampun sakit atau belum ya? Link yang kedua tapi Bapak Ibu. Masih sama. Masih sama? Masih sama. Oh, ini aja wis. Kita di chat aja enggak apa-apa, Pak. Di kolom komentar saja enggak apa-apa. Nanti saya kopikan sendiri aja. Diketik kolom chat aja nanti tak kopikan. Di sini sudah tak buka semua aksesnya. Oke. Siap. Jadi yang pertama pertanyaannya mungkin tak baca, tuliskan, tak kopikan aja ya. Iya Pak, ditulis di kolom chat ya Bapak. Siap. Pertanyaan pemantiknya tak tuliskan di kolom chat aja.
Ini babak yang pertama. Tapi sudah ada yang masuk ini, tapi nggak apa-apa, daripada susah, nggak apa-apa. Ini. Nah ini nanti jawabannya jenengan tak copy mawon, nanti tak taruh di link, nggak apa-apa. Ini yang babak pertama, apa kecenderungan nilai orientasi? Nilai orientasi itu berkaitan dengan yang tadi ya, disciplinary mastery sampai dengan social responsibility tadi. Ini atau tak taruh juga ya, tak kopikan juga. Panjenengan yang mana dari kelima ini? Nah, biar lebih mudah. Nah ini. Panjenengan yang pertanyaan nomor 1 itu, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Itu jawabannya di antara ini, disciplinary mastery, kemudian learning process, self-actualization, ecological integration, dan social responsibility. Penjabarannya, kalau panjenengan pengen ngerti, ada di LMS 1.1 B2 itu, tapi dijawab singkat aja enggak apa-apa. Enggak ditulis di chat aja, nanti tak kopikan aja. Yang sudah bisa mengakses enggak apa-apa, langsung menuju ke linknya. Nah ini nanti tak buat catatan aja ini, kenapa nggak bisa masuk. Enggak diisi di kolom chat enggak apa-apa. Bapak Ibu langsung dijawab lengkap dulu supaya nanti tidak terpotong dengan jawaban yang lain. Nah, di fullkan dulu aja ngetiknya, nanti biar ngumpul jadi satu. Pertanyaannya ada, pertanyaan pemantiknya ada 3, kalau tidak salah. Apa kecenderungannya? Apa yang membuat panjenengan menuliskan nilai orientasi tersebut? Apakah memang sudah sesuai dengan itu atau bagaimana alasannya? Kemudian bukti pengalaman terkait orientasi tersebut apa? Nah, itu buktinya bisa pengalaman panjenengan. Saya kalau ngajar tuh masih metodenya ceramah misalnya seperti itu. Enggak. Di-fullkan dulu enggak apa-apa. Cara nulisnya nanti tak kopikan aja. Untuk evaluasi. Sambil panjenengan ngetik, saya tak coba mengecek ya. Nah,
Apakah ada kesulitan menulis di kolom komentarnya? Oke, ada yang sudah masuk dari Pak Teguh. Untuk yang babak pertama sudah terisi. Untuk babak yang kedua akan saya share di ini, jenengan bisa sakit ngisi nanti. Akan saya kopikan untuk link yang babak kedua. Atau saya sharekan dulu supaya tidak mengganggu yang babak pertama, nanti langsung dijawab juga tidak apa-apa. Nah, ini untuk yang part keduanya. Bisa diperbesar nggih kalau nggak kelihatan. Babak duanya ada di layar, Pak Teguh. Kalau tak kopikan mengganggu napa mboten kira-kira? Enggak ya, tak copy aja wes gak apa-apa. Nah, ini coba saya bagikan di kolom chat.
Ini saya tulisi babak 2. Masih. Masih ngetik semua ini ya? Masih. Oke, ngetik, Pak. Penyelesaian babak pertama. Oke, siap. Nanti sedikit molor enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya? Selesaikan dulu enggak apa-apa. Kita masih
Guntur, nyuwun sewu. Eh, Nggih, ini seumpama Excelnya ini nggih. dikirimkan, dijabrikan saja ke Nah, kita. saya pengennya Nanti gitu, Pak. kita kirim dari Nggih, nggih. ke Siap, jenengan. Nanti jenengan tinggal copy paste siap. saja. Jadi proses ini nanti tidak makan banyak waktu. Pripun, Nggih, betul. saumpama Nah, ngeten, ini betul mawon. leres Pak Teguh. Ini teman-teman, saya tadi hampir ngomong gitu. Saya dulu tuh pernah di momen ini itu karena menggunakan ini waktunya tuh cepet, masih nulis kita bingung. Nah, sekarang gini aja. Kita fokus ke ini ya, slide-nya dulu. Nanti saya kirimkan linknya yang via Japri atau yang lebih mudah aja. Sekarang kita selesaikan biar waktunya enggak molor, maksud saya gitu. Itu nggih, teman-teman. Seperti sarannya Pak Teguh tadi, Nggih, biar nggih. kita lebih efektif, biar lebih Ya, mudah nanti nanti juga. materinya itu terserap semuanya. Oke, siap. Betul. Nggih, siap, siap. Nanti sedikit yang sudah dikirimkan kita bacakan, enggak apa-apa. Baik, kita kembali ke slide lagi. Teman-teman bisa fokus ke slide dulu, nggih. Kita bagikan slide dulu. Saya ini udah jam 12, sedikit molor emang nggak apa-apa. Ini jadi yang kedua bisa kita koreksi nanti. Izin share kembali tentang slide-nya. Nah, kita tadi sampun tampil nih slide-nya. Belum. Masih proses nggih. Nah, ini sudah mulai muncul. Baik, kita fokus ke sini dulu, Bapak Ibu. Kita tuntaskan aja ini slide-nya. Nanti biar lebih mudah kita kirimi yang via WA saja, enggak apa-apa. Nanti biar yang penting nge-link aja. Kita selanjutnya ke sini saja. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya jawabannya terkait dengan apa sih sebenarnya selama ini tuh orientasi saya terkait dengan pembelajaran itu seperti apa? Apakah disciplinary mastery, learning process, sampai dengan social responsibility. Semuanya pasti punya jawabannya masing-masing. Nah, ketika kita memilih salah satu, itu pasti ada alasan tertentu yang benar-benar sejujurnya kita lakukan kepada anak didik kita. Itu nanti akan terlihat dari video yang 2,5 menit, 30 menit yang akan Bapak Ibu buat. Sebenarnya nanti arahnya ke sana. Secara sejujurnya nanti akan muncul di situ. Oke guys, bisa dipahami guys, sebenarnya arahnya ini kita kemana? Video yang 1 bulan panjenengan diberi due-date-nya 1 bulan itu nanti akan menuju ke sana. Sebelum kita menyelesaikan tentang paradigma pembelajaran PJOK dan terkait dengan framework dan refleksi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di kolom chat tadi saya mungkin hanya membacakan sedikit yang sudah selesai dari Pak Teguh. Saya bacakan enggak apa-apa nggih, sedikit aja. Yang pertama adalah social responsibility. Mengapa? Yang kedua, anak harus mendapatkan haknya dalam belajar. Kemudian mengajar sesuai jadwal dengan materi yang sudah kita siapkan. Nah, ini yang dari Pak Teguh. Kemudian dari Pak Agus Giarto, kecenderungan pada penguasaan materi. Berarti disciplinary mastery. Alasannya siswa dapat benar-benar bisa memahami dan melakukan materi baik secara teori maupun praktek atau penguasaan materi. Dan dari hasil evaluasi yang dilakukan siswa bisa menerapkan materi yang tersampaikan. Oke. Kalau mungkin anak SD itu kebanyakan tetap kita pakai disciplinary mastery ya, anak SD. Kalau mungkin Pak Teguh anak SMK mungkin sudah bisa diajak ngomong itu sudah lebih paham. Mungkin bisa menggunakan social responsibility. Jadi sesuai dengan fasenya. Saya kira itu.
Oke, selanjutnya. Nah, ini kesepakatan pembelajaran selama 16 menit. Bapak Ibu bisa menuliskan karena slide-nya. Sebenarnya kita diminta menampilkan ya, kita saling berbagi layar. Tapi kalau menggunakan HP, itu biasanya enggak bisa. Atau mungkin di pertemuan berikutnya kita sepakati ada yang kalau bisa menggunakan laptop ya, kalau bisa. Tidak harus sih sebenarnya, kalau dipaksakan malah enggak enak. Jadi bisa menggunakan laptop sehingga kita nanti berbagi dan ada yang mengomentari terkait dengan tampilan, karena nanti ada banyak share-share yang saling berbagi layar bergantian untuk saling mengomentari sehingga mendapatkan banyak masukan. Yang selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan refleksi. Nah, ini ada roda emosi terkait dengan pembelajaran PJOK. Kadang-kadang anak-anak itu melihat ketika jam olahraga, melihat raut mukanya guru olahraga itu sudah berbeda-beda. Tergantung moodnya gurunya biasanya. Nah, ini roda emosi intinya ada amarah yang warna ungu ini, kemudian sedih, dijabarkan lagi menjadi ini. Ini terkait dengan refleksi kita Bapak Ibu. Refleksi kita sendiri ketika mengajar itu harusnya seperti apa. Nah, nanti akan muncul respon-respon dari peserta didik yang seperti ini. Kadang ada yang takut, ada yang bingung gitu karena dia terkejut, karena rame ditunjuk akhirnya jadi bingung. Nah, itu karena dia terkejut. Ada yang gembira dan seterusnya, ada cinta dan seterusnya. Nah, ini kaitannya dengan emosi pengajarnya akan berdampak pada peserta didik kita. Nah, ini paradigma kita ketika kita mengajar, kita harus benar-benar memposisikan mood yang bagus. Tapi kadang-kadang ya kita sadar diri mawon. Saya sendiri kadang kalau udah enggak mood ya beda lagi. Nah, intinya gitu. Nanti ini perlu saya share jika diperlukan, kalau enggak ya enggak usah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan perasaan. Evaluasi analisis dari framework Gibbs. Gunakan emosi dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Kalau kita menggunakan Gibbs, tadi ada sekitar 6 atau 8. Apa tadi? Mulai dari evaluasi, deskripsi, ada feeling, dan seterusnya. Itu kalau kita menuliskan evaluasi, mungkin Bapak Ibu bisa memilih salah satunya ya. Nanti kita akan coba praktekkan terkait evaluasi tentang refleksi kita saat mengajar. Pertanyaan pemantik, nanti ini bisa open mic enggak Bapak? Apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya? Nah, ini menurut Bapak Ibu, bisa open mic enggak Bapak? Biasanya ini, sebentar. Terkait, berarti kalau yang diminta pertanyaan pertama ini, mungkin satu orang saja enggak Bapak? Atau apa atau bagaimana emosi yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi. Misal, tadi ada yang milih penguasaan materi atau disciplinary mastery. Bagaimana perasaannya atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi? Mungkin ada yang bisa membuka atau open mic. Perasaannya panjenengan itu bagaimana ketika memilih salah satu orientasi nilai dari 1 sampai 5 tadi? Satu orang saja mungkin, monggo. Gini Pak Gubernur, mungkin saya bagi pengalaman saja nih. Jadi yang mengenai emosi ketika kita keyakinan dan kecenderungan ketika kita belajar. Jadi kalau saya pribadi sekarang ini kalau kita lihat kondisi pembelajaran yang memang semakin hari ya, kalau versi saya bukan semakin baik,
Jadi semakin kurang baik. Karena mungkin kalau guru PJOK kenapa Kualitasnya sering enggak. kenapa guru PJOK mungkin sering punya cap apa embel-embel, ngajarnya seenaknya sendiri, semaunya sendiri, itu juga bukan selalu kesalahan dari kepala sekolah atau orang lain. Mungkin juga kita sendiri harus bisa mengoreksi kita sudah benar atau sudah betul belum ketika kita mengajar. Jadi kalau ketika mengajar, kenapa saya pilih tadi tanggung jawab sosial? Karena saya masih sering melihat anak-anak itu hanya ditinggal ketika mengajar, hanya ditinggal saja, mungkin diberi tugas, sementara mereka bisa atau tidak, belum tentu semua guru itu punya catatan mereka berhasil dalam belajar apa tidak. Jadi kalau kita mau belajar mengoreksi diri kita masing-masing, jadi ketika kita mengajar ya harus kita siapkan materi kita. Betul. Apapun tingkat emosi yang terjadi di kita di perjalanan, ketika kita mau ke sekolah dan sebagainya, tapi materinya kita sudah ready. Kalau mungkin di sekolah ada hal-hal tertentu, ya kalau saya pribadi sebisa mungkin jam mengajar kita ya enggak maksimal, jangan ditinggalkan biar anak mendapatkan haknya dalam belajar, dan orang tua juga harus mendapatkan kepercayaan pada kita. Di kepercayaan orang tua wali ke kita, menitipkan anaknya belajar di kita, harus kita bayar dengan baik. Jadi kenapa tanggung jawab sosialnya yang saya ambil di situ, karena kalau kita sebagai guru PJOK yang belajarnya afektif, kognitif, motorik, efektifnya yang cenderungan perilaku sikapnya kalau enggak kita terapkan, nanti sosial masyarakat kebanyakan anak yang ditiru kita, perilakunya itu gurunya. Jadi mungkin ini yang harus kita siapkan. Apapun yang terjadi di lapangan, apapun yang terjadi di lingkungan sekolah, di keluarga kita, ketika proses belajar, dan kita maksimalkan belajar kita. Jadi fokusnya materinya ya siap, bukan asal karena pengalaman kita jadi pemain bola terus ngajarnya bola terus. Pengalaman kita jadi pemain bola voli terus. Tapi ya harus materi yang kita siap benar-benar maksimal materinya biar anak mendapatkan haknya dan baik. Demikian Pak Guntur, mungkin tambahannya seperti itu, pengalaman bagi pengalaman aja lah. Jadi kita nanti bisa saling belajar. Nyuwun sewu, mohon maaf. Pak Tersun. Terima kasih. Kita beri icon ini, tepuk tangan dulu ke Pak Teguh biar saling menyemangati. Baik, Pak Teguh, terima kasih. Ini sebenarnya yang saya rasakan juga. Ini juga bisa berbagi untuk teman-teman bahwa sebenarnya kita mendapatkan stereotip dari masyarakat tentang olahraga itu mesti ngunu-ngunu tok, kadang muridnya ditinggal gurunya ngopi, itu sering saya dengar ketika KKG, Pak Teguh. Kalau di SMK atau SMP mungkin MGMP itu ya memang dari diri kita sendiri. Makanya kemarin kita harus bisa membranding diri kita lebih-lebih bahwa sekarang itu sudah bukan zamannya konvensional ya. Kalau di zaman sekarang kan lebih menekankan olahraga itu bisa menjadi ladang atau mata pencarian bagi untuk mengantarkan peserta didik kita. Ini contohnya ada contoh saja, alumni anak didik saya itu sudah bisa nembus ke Surabaya Samator. Nah ini contohnya, dia memang dari SD-nya sudah senang voli misalnya. Ada yang tembus Ananda Dia yang Persibo itu alumni murid saya juga. Artinya memang dari kecil dia pasti senang sepak bola. Ini contoh bahwa kita harus memberikan hak kepada peserta didik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan, kan tidak semua peserta didik itu senang dengan olahraga. Nah, saya tuh menekankan mungkin sama dengan Pak Teguh, kita harus mempersiapkan dulu. Gak peduli si anak itu senang olahraga atau tidak, kita tidak peduli. Pokoknya materi ini kita sampaikan dengan harapan suatu saat bisa bermakna bagi anak didik kita. Nah, pokoknya wis seneng gak seneng lakonono. Wis ibaratkan minum obat, wis seneng gak seneng pahit, ndah sing penting sehat. Nah, saya kemarin menekankan seperti itu. Kenapa? Karena ya kondisi kita sekarang itu anak-anak sudah malas bergerak, terus anak-anak sudah kecanduan game dan seterusnya. Nah, ini bisa jadi pembelajaran bagi kita. Nah, dengan demikian ini akhirnya paradigma kita sudah sedikit banyak sudah mulai berubah, bahwa mau tidak mau guru olahraga sekarang
tidak boleh diremehkan. Karena apa? Karena kesempatan kita mencetak anak-anak yang mungkin tidak bagus secara akademik, bisa berkembang secara luar biasa. Kan seperti itu nggih Pak Teguh nggih. Apalagi sekarang saya sering menjumpai ini SMK Ribon ini luar biasa ini. Ini dari SMK Negeri Ambon ya kalau nggak salah. Bahkan banyak sekarang anak-anak yang berprestasi di bidang olahraga dan mampu membawa nama baik lembaga masing-masing. Nah ini secara tidak langsung sekarang kita sudah mulai pemikiran bahwa kita harus siap sebagai abdi negara yang bekerja di bidang pendidikan, khususnya PJOK. Nah ini tanggung jawab kita bersama. Kita tidak boleh membiarkan anak didik kita terbengkalai dalam hal pelajaran dan kita mendapatkan pandangan dari masyarakat guru olahraga ki penggaweane ngopi, ngerokok dan seterusnya, itu jangan sampai, mari kita ubah. Tapi kalau di luar jam pembelajaran ya itu sudah bukan lagi di ranah dinas guys. Jadi boleh-boleh saja, kita tetap punya hak untuk itu. Tetapi yang disampaikan Pak Teguh tadi saya sangat setuju bahwa kita harus siap, kita bayar kepercayaan orang tua dari siswa dengan kita mampu mengembangkan atau setidaknya sikapnya mulai berubah, nah, tetap kita tanamkan itu. Apalagi Mungkin kalau ada yang lagi. di SD. Nggih, monggo Mas Cuk. Nggih, saya tambah respon sedikit Pak nggih. Nggih, siap, boleh. Nggih. Maaf nyuwun sewu. Kita di sini kalau saya pribadi nggih harus bedakan antara di mana kita PJOK dan di mana kita olahraga. Betul. Jadi karena SMK Ribon itu pun kalau mereka punya prestasi, jadi kalau di pelajaran PJOK nggak mungkin saya selalu kasih materi bola voli terus. Mereka yang berprestasi itu mesti kita arahkan di ekstrakurikuler. Jadi di kegiatan ekstrakurikuler kita arahkan spesialisasinya mereka di mana. Jadi kalau nanti bicaranya PJOK dan olahraga kok bagi saya ada bedanya, dan ini harus kalau saya pribadi harus kita luruskan. Jadi PJOK bukan hanya, karena di PJOK itu kita belajarnya tidak selalu dengan aturan yang betul, dalam artian modifikasi dan sebagainya ada. Jadi yang perlu kita tekankan kan motoriknya anak, efektifnya anak, kognitifnya anak. Jadi kalau kita berpikir prestasinya anak ya itu tanggung jawab kita juga. Kalau ada anak yang punya prestasi bagus ya kita arahkan di bidangnya mereka. Seperti kalau di kita di SMK Ngambon ya bola voli. Kalau anak-anak itu kalau di saya mereka sampai lewat saya pelatih nama. Jadi habis itu sampai yang Asia itu ya, juara itu mesti anak-anak saya semua. Saya di Taman Tirta, Pak. Jadi habis dari itu sampai Asia Tenggara, Pak. Kalau kemarin Asian School Game, alhamdulillah ini insya Allah. Jadi anak-anak seperti ini memang arahnya beda. Ini kalau di pelajaran PJOK kan tidak bisa. Jadi memang harus kita arahkan lewat ekstrakurikuler. Karena mungkin sekolah jangan, kalau kemarin saya dengar kan mungkin sekolah nebeng nama dan sebagainya, bukan seperti itu. Tapi intinya saya bukan arahnya ke nebeng enggak, tapi arahnya kan kalau emang monggo dibuat ekstrakurikuler itu malah bagus untuk memadai mereka. Tapi kalau PJOK dituntut untuk jadi juara, sebenarnya belum, kecuali nanti di ekstrakurikuler. Belum, betul. Atau mungkin diarahkan anak-anak ke klub. Anak-anak dia dan kawan-kawan ya oke, saya ya tahu itu anak-anaknya paham. Jadi monggo, jadi kita harus teruskan. Ini PJOK dan ini olahraga. Anak punya prestasi nanti ruangnya beda dengan anak di PJOK. Matur suwun. Sepunten nih. Iya, terima kasih. Nah ini sebenarnya kemarin ini juga dibahas. Sebenarnya kita tuh bukan guru PJOK sebenarnya. Kalau di lembaga, kita itu adalah sebutannya physical education. Ada pendidikan jasmani. Olahraga itu kan targetnya adalah prestasi, sedangkan pendidikan physical education itu ya mengembangkan motoriknya anak, ya seperti itu. Terima kasih Pak Teguh. Nah, ini kita benar-benar belajar dari, kita anggap panjenengan yang senior, boleh. Jadi kita memang belajar mau tidak mau bagi pengalaman. Betul. Jadi antara PJOK kan sebenarnya dijabarkannya lebih lebar, tapi mengerucutnya kalau di lembaga pendidikan itu sebenarnya physical education namanya.
Kalau olahraga fokusnya tidak peduli bagaimana caranya, pokoknya juara gitu. Itu yang kita pahami waktu pertemuan. Sebenarnya guru kita sebutannya bukan guru PJOK, tetapi ya semuanya pasti banyak ada alasannya masing-masing, dan itu kita sebagai pendidik bisa mengambil yang paling tepat aja. Kita bisa istilahnya mampu mengembangkan fisiknya anak, motoriknya sesuai dengan fasenya, lebih-lebih mampu mencetak prestasi yang bisa membanggakan lembaganya, dirinya, orang tuanya, dan kita semua sebagai gurunya, terutama itu. Baik, ini terkait dengan, mungkin ada yang mau menambahkan, Mas Icu mungkin tadi, atau Pak Agus, monggo. Ya, terima kasih menambahkan sedikit. Saya setuju dengan Pak Teguh tadi yang bilang, tapi kalau kita yang di dasar itu untuk meyakinkan emosional anak, terus nilai-nilai itu kita itu agak kesulitan. Karena apa? Mereka tahu itu olahraga itu ya jalan-jalan itu, karena ditanamkan dari awalnya itu hanya jalan-jalan. Kalau kita itu mau mendidik terus memastikan merubah pola pikir dari jalan-jalan ke kita berolahraga itu memang kita agak terlalu lama, tapi memang itu kewajiban kita. Tapi untuk SD itu ke jenjang prestasi itu kemungkinan SD itu belum bisa untuk melaksanakan ke jenjang untuk prestasi itu. Tapi yang kami terapkan di sekolah dasar itu kebanyakan kita itu harus memodifikasi alat-alat atau apa, karena di sekolah dasar itu sarprasnya itu terbatas gitu loh. Dan kita itu kayaknya itu kalau PJOK itu di sekolah dasar itu kayak dianaktirikan. Untuk yang kelas-kelas lain seperti guru kelas atau apa itu kalau butuh apa itu langsung ada, tapi untuk yang PJOK itu kayak kita itu dianaktirikan, alah olahraganya itu aja, diajak jalan-jalan sudah beres kan gitu. Kebanyakan pola pikir mereka itu seperti itu, dan orang tua pun juga gitu. Seandainya ini kita mau didik prestasi, anak ini bakatnya di renang seperti tadi Pak Teguh, terus ini di voli. Kalau kita arahkan ke klub atau kemana, itu orang tua itu selalu mikir, pasti ini pakai dana seperti itu. Makanya untuk yang kami yang dari sekolah dasar itu memang untuk meyakinkan atau merubah pola pikir dari orang tua dan juga peserta didik itu agak sulit. Ya kita laksanakan seperti tupoksi kita, seperti pembelajaran, apa yang kita rencanakan ya itu yang kita lakukan. Baik, terima kasih Mas Icu. Mungkin Pak Teguh mau menambahkan? Pak Agus. Monggo Pak Agus. Agus dulu. Ya, pendapat dengan teman-teman yang diutarakan tadi bahwa kalau PJOK itu orientasinya itu kepada kebugaran dan kesehatan ke siswa. Jadi itu penyampaiannya untuk mendapatkan kesegaran atau kebugaran dan tingkat kebugaran siswa untuk menerima pembelajaran di sekolah itu bisa baik gitu. Jadi kalau untuk yang olahraga itu orientasinya larinya ke ekstra nanti kalau seperti di SMP. Prestasi, ya untuk prestasi itu larinya ke ekstra. Jadi kita di penerapannya di PJOK itu larinya ke tujuannya untuk kebugaran dan kesehatan anak-anak gitu. Jadi itu untuk memodifikasi berbagai macam olahraga di sekolahan itu tergantung pada gurunya masing-masing. Oke, sependapat dengan teman-teman yang diutarakan tadi. Oke, makasih Pak Guntur. Terima kasih Pak Gus. Monggo Pak Teguh ditambahkan kembali atau teman-teman yang lain monggo bisa saling sharing dulu, tidak apa-apa. Monggo. Guntur, nyon sewu, saya tambahkan lagi sedikit aja. Pak Icu, Pak Agus, mungkin di sekolah dasar, saya dulu itu pernah ngajar di TK, di SD, di model terpadu. Sampai SMA terpadunya juga saya pernah ngajar, dalam artian karena perkembangan motorik itu sangat dibutuhkan di tingkat-tingkat dasar. Jadi betul. Jadi kalau mau prestasi olahraga bicaranya jangan lewat PJOK. Kalau prestasi olahraga bicaranya lewat ekstrakurikuler atau di klub. Jadi yang Pak Agus sampaikan itu memang kalau kita di PJOK ya kalau dituntut untuk jadi juara tidak bisa. Itu. Betul. Bener jenengan yang
Suaranya hilang Pak Teguh. Putus. Tapi harus Suaranya terputus-putus Pak Teguh. Ngapunten. punya. Nggak pakai. Nggih. Nggih, masih hilang, Pak. Halo, dengar? Nah sampun lancar. Cek. Saya sepakat, Pak. Jadi, nyuwun sewu maaf. Saya sepakat Pak Icu, Pak Agus. Jadi ya, punya komitmen. Jadi jangan mau dalam olahraga cukup jalan-jalan atau olahraga di SD enggak seperti itu. Jadi saya dulu di sekolah model kelas 1 itu saya benar-benar tingkatkan motoriknya, perkembangan motorik, apalagi di kelas 1, 2, 3. Dan ketika 4, 5, 6, fundamental alhamdulillah anak-anak saya dulu itu iya. Jadi ketika anak Jadi masuk ketika 4, 5, anak 6, ternyata masuk 4, 5, 6, ternyata setelah itu motoriknya bagus, dan kognitifnya itu mereka, sangat berhubungan dan kognitifnya mereka, prestasi belajar di kelasnya juga di mapel yang lain juga bagus. Jadi makanya tadi saya katakan makanya kalau ngomongnya PJOK kita fokusnya jangan belajar karena kan kalau PJOK kalau kita di prestasi olahraga ya kita fokusnya jangan restoran kalau anak akan di restoran itu mungkin kalau kita tambahan seperti itu. Jadi mohon maaf kalau kurang betul untuk perkenan. Siap. Terima kasih. Segala sharingnya ini sangat bermanfaat untuk kita semua, Pak Ijo, Pak Agus, dan Pak Teguh. Karena mau tidak mau kita yang harus benar-benar menyesuaikan untuk terus mengembangkan, terutama yang anak SD pasti gerak fundamentalnya yang kita maksimalkan. Supaya di tingkat menengahnya juga sudah mulai kelihatan, di tingkat atasnya sudah mulai bisa diarahkan ke prestasi. Untuk yang kejenjengannya maksudnya seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ini saya berharap yang teman-teman dari SD yang lain bisa ikut ini, Nggih. Terima kasih hari ini Pak Teguh bisa maksimal berbagi sharing pengalaman tentang PJOK. Nah, karena ada teman-teman lain yang masih bertugas seperti ada yang masih monitoring dan seterusnya. Berikutnya berharapnya semuanya bisa saling berbagi pengalaman. Seperti hari ini luar biasa ilmunya dari tanggap senior semua ini yang ada di sini. Kemudian berikutnya kita masuk ke berikutnya saja. Kita nanti molor tidak apa-apa. Ini sudah tanggap sudah tadi sudah saling berbagi. Terus fokus ke ini juga sudah tanggap sudah berbagi aja, nggak apa-apa. Pada materi berikutnya saya begini Bapak Ibu, sebenarnya pengennya itu kita Zoom ini bisa santai malam enggak apa-apa, tapi kendalanya khawatirnya internetnya itu kalau sudah keluar dari sekolah itu enggak ada internet, saya khawatir itu. Kalau seperti ini kadang masih ada tugas dinas karena kita SPM-nya sampai jam 2 kalau jadi nanti kita sepakati bersama gitu. Saya berharapnya semuanya bisa sharing sehingga kita pas nanti tatap muka itu bisa berbagi pengalaman yang benar-benar maksimal gitu. Sehingga kita benar-benar menjadi guru olahraga yang punya komitmen untuk terus mengembangkan gerak anak sepanjang hayat dan memaksimalkan potensi-potensi berdasarkan minat dan bakatnya. Itu harapan saya pribadi. Terus terang saya juga sedikit, ini saya juga masih belajar. Saya belajar dari teman-teman yang benar-benar kreatif, dari kabupaten lain kemarin waktu di Malang itu juga seperti itu. Kenapa? Karena saya sendiri terus terang masih, apalagi di kota itu agak berat Bapak Ibu. Kadang-kadang kita mau, kalau lomba terus terang ini arahnya ke prestasi lagi, kalau lomba kita kalah fisik artinya tidak menuntut untuk juara, tetapi ketika lomba orang tuanya menuntut juara, padahal secara fisik masih belum mampu. Nah itu juga bagian dari bagaimana saya harus menyikapi itu juga paradigma olahraga ketika orang tua menuntut, sedangkan di level sekolah itu bukan tuntutannya
untuk berprestasi, ya saya harus bagaimana, itu juga bagian dari pembelajaran saya ketika bergabung dengan panjenengan semua atau senior-senior semua. Tentu selanjutnya, ini tinggal beberapa slide ini. Nah, ini sudah tanggap berbagi refleksi. Nah, tugas Bapak Ibu nanti ketika saya kirimi, unggah hasil refleksi di modul 1.1 di LMS. Kemudian kita gunakan pertanyaan panduan untuk merefleksikan, untuk menulis refleksi aja. Ada menulis refleksi tadi patokannya nggih Bapak Ibu, bahwa apa kita menggunakan yang Borton aja lebih mudah, atau monggo lah bebas menggunakan Gibbs juga boleh. Kalau saya lebih milih ke yang menggunakan model Borton, itu hanya 3. Pokoknya kalau kita yang diminta refleksi tentang PPKG ini, apa sih misalnya, apa sih kita tujuannya mengikuti PPKG, terus apa, setelah itu kita mau ngapain, terus selanjutnya apa, sekarang kita akan apa. Nah, jadi lebih hanya 3 poinnya, karena nanti ada rubriknya Bapak Ibu terkait penilaiannya. Nanti saya akan ngeceknya mudah. Kalau menggunakan Gibbs juga bisa, tapi kalau yang lebih sederhana, lebih simpel itu menggunakan model yang Borton, ada 3. Pokoknya selalu ada unsurnya apa, kemudian so what, dan know what. What, so what, lalu apa, dan sekarang harus apa. Itu nanti, tapi monggo saya tidak harus memaksakan, saya hanya berbagi aja. Saya lebih mudah menggunakan ketika refleksi itu selalu menggunakan yang model Borton. Ada 2 itu, Borton dan Gibbs. Monggo panjenengan pilih mana yang paling mudah menurut Bapak Ibu semua. Jadi di LMS-nya jenengan unggah sesuai dengan modul, karena setiap modul nanti ada due date-nya Bapak Ibu, selalu dicek ya. Ketika santai mawon, misalnya hari ini ada due date apa? Due date itu batas akhirnya. Biasanya nanti ada tanda merah. Saya pernah telat itu tandanya merah sehingga nilainya berkurang. Karena nanti yang menilai bukan saya, yang menentukan nanti kelulusannya orang BPGB, tapi rekomendasinya dari apa yang panjenengan kerjakan dan apa yang saya koneksikan dengan rubrik yang ada di LMS. Sehingga walaupun simpel-simpel saja enggak apa-apa. Pokoknya jenengan ngerjakan gitu, tak anggap maksimal, intinya gitu. Tapi kalau yang menggunakan rubrik, saya harus ngeceki satu-satu. Nah, harapan saya jangan ada yang melewati due date-nya. Due date-nya itu di mana? Biasanya muncul di LMS-nya. Batas akhirnya di asinkron itu sampai tanggal berapa, itu pasti akan muncul. Batas akhirnya misalnya sampai tanggal 25 jam 23.59, misalnya seperti itu. Jadi harapannya tidak ada yang terlambat. Biasanya nanti tidak bisa dirubah, kalau sudah terlambat langsung keterangannya late atau terlambat mengumpulkan. Nah, monggo dibuka LMS-nya, diselesaikan. Kalau ada due date-nya yang mepet, sebisa mungkin tidak ada yang terlambat. Walaupun hanya menulis 1 paragraf atau mungkin 2 paragraf, tidak apa-apa. Itu pesan saya, sehingga nanti tidak ada catatan merahnya, maksudnya gitu. Begitu mungkin Bapak Ibu semua, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Nanti akan saya coba kirimkan lagi. Kalau misalnya jenengan mau mengerjakan di Word juga enggak apa-apa, akan saya kerjakan, nanti jenengan kirimkan ke saya, akan saya copy. Tapi nanti kalau linknya bisa langsung saya coba lagi via WA, nanti saya cek lagi, kalau bisa malah lebih mudah. Jenengan langsung otomatis masuk di link drive-nya tadi. Karena ada yang bisa mengakses, ada yang tidak. Nah, nanti saya coba kenapa, akan saya coba cek kembali, nanti Bapak Ibu juga bisa mencoba kembali mengisi, karena ada yang masih belum bisa bergabung, sehingga semuanya nanti bisa ngisi dan datanya jenengan bisa masuk. Mungkin itu yang perlu disampaikan. Ada yang Bapak Ibu perlu sampaikan kembali sebelum kita tutup? Guntur, nyuwun sewu, mungkin materi-materi ini bisa dikirim via grup WA, Pak Guntur. Siap, PowerPoint-nya. Oke, nanti biar poin-poinnya tugas ngoten nggih, saya kirimkan nggih apa yang harus dikerjakan ngoten nggih. Oke. Siap.
Ada lagi mungkin yang perlu disampaikan? Tidak ada, nggih? Kalau tidak ada, saya kira mudah-mudahan ini waktunya sudah lebih 90 menit karena kita tadi terlambat masuknya jam 11 lebih, kurang lebih 10 menit. Jadi kita tunggu sampai mungkin 45 lah, atau sambil kita sharing dulu enggak apa-apa. Saya sebenarnya pengen nge-share tugas-tugasnya. Saya khawatirnya panjenengan sibuk, lupa, terus terlambat. Nah gitu. Nah, tetapi ini ada yang mungkin ikut piloting juga. Piloting yang ketiga, saya sekarang juga sedang menggarap modul ajarnya untuk menggarap videonya. Jadi biar sama-sama tidak ada yang terlambat gitu untuk pengumpulan tugasnya. Pak Tova ini juga kayaknya masih berjalan ini. Nanti saya kirimi juga tugasnya, Pak. Gak apa, biar sama-sama tuntas. Kalau tidak ada, saya kira bisa diakhiri, nggih. Terima kasih Pak Guntur. Nggih, sami-sami. Nanti tugasnya menyusul, nggih, tak coba koneksikan lagi. Siap Pak, terima kasih. Oke. Selanjutnya, nah ini udah di terakhir. Kita izin menghentikan dulu share. Kita akhiri dulu kegiatan pada pertemuan kali ini. Ada sedikit gangguan tadi terkait link, ada yang bisa mengakses, ada yang tidak. Jadi tugasnya nanti akan saya kirimkan di grup biar semuanya langsung bisa membaca dan mengerjakan. Terima kasih atas partisipasinya hari ini, dan luar biasa hari ini bisa saling berbagi pengalaman tentang paradigma belajar kita sebagai guru PJOK. Alhamdulillah kita sudah di akhir kegiatan tatap maya dengan materi kuatkan tatap maya. Nah, ini refleksi untuk perubahan paradigma tatap maya yang kedua, kuatkan pemahaman yang pertama selama 2 JP. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan berdoa. Bapak Ibu berdoa dalam hati, dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Selanjutnya kita sesi foto bersama, monggo di open kamera yang tidak sibuk. Kita open kamera dulu biar muncul semua. Oke, monggo dikondisikan. Nah, sambil jalan ditata dulu kameranya. Oke. Kita cek. Masih. Sekarang agak lemot ini loh. Ya. Nah, sebentar. Fokus. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Nanti fotonya saya share. Bisa kita akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sakit live group. Kita akhiri dulu. Oke.